A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhiril ayah. Yang sama-sama kita sayangi dan semoga Allah menyayangi beliau, gurunda kita Bude Fanani, yang insya Allah selalu sehat, selalu siap untuk berbagi ilmu, terutama di dalam membaca Al-Quran dengan membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, dan sekaligus melatih untuk menghiasi Al-Quran dengan suaramu yang indah, karena itu juga bagian dari perintahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suaramu yang indah. Tapi keindahan itu tidak boleh terlalu juga lenggak-lenggokkan dengan lenggak-lenggok yang tidak sesuai dengan kaidah dalam pembacaan Al-Quran. Apalagi dengan lagu-lagu yang sekarang ini mulai marak adanya Quranic song. Iya, adanya Quranic song. Jadi lagu ayat-ayat Al-Quran dinyanyi-nyanyikan, seperti ada konser Ahmad Dhani, ya kan? Yang kemudian dengan konser itu musiknya jingkrak-jingkrak, baca Al-Fatihah dengan lagu-lagu dikonserkan. Tentu ini bertentangan dari perintahnya Nabi untuk menghiasi Al-Quran dengan suaramu yang indah. Karena itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi pembacaan Al-Quran dengan suara yang indah itu untuk semakin mengingat Allah, karena Al-Quran adalah firman-firmannya Allah. Ya, ibu-ibu jamaah majelis taklim, ini karena udah 2 pekan 2 bulan ya, 2 pekan mundur ya dari bulan yang lalu. Majelis taklim apa namanya? Raudhatul Jannah ya. Monggo ini karena hujan jadi banyak yang kaset. Kaset itu bahasa Jawanya kamlet. Ya monggo rapopo ya. Alhamdulillah masih bisa hadir ya, karena hujan itu bukan menghalangi kita, enggak menghalangi sih, karena hujan adalah rahmat dari Allah. Apapun ini kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi semoga hujan itu membawa manfaat banyak buat kita. Ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Jannah. Jadi raudhah itu adalah taman, jannah itu surga. Jadi ibu-ibu ini menjadi bidadarinya. Jadi tamannya surga, ibu-ibu yang duduk insya Allah bidadarinya di surga Allah kelak. Maka Nabi nyuruh kita supaya kalau kita berdoa meminta surga Firdaus. Masih ingat hadisnya? Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Ya, masih hafal kan? Masih hafal, cuman karena lama nggak dikasih ulang. Dia kalau ibatan lipetan kain itu ada di bawah gitu, bukan hilang, enggak. Kalau lupa itu bukan sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang tertekan ke das es. Jadi ada posisi bawah, sehingga naikannya itu agak lama gitu ya. Jadi
Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus ya. Firdaus itu letaknya di mana? Di tengah surga, ausat ya. Fa innahu ausatul jannah, di tengah-tengah surga. Wa a'lal jannah, dan di surga yang paling tinggi. Jadi letak surga Firdaus di tengah-tengah surga, di surga yang paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itulah letaknya arsyur rahman, arsy-nya Allah. Masya Allah. Jadi kita suruh minta itu. Maka ulang kali saya sampaikan, jangan bilang tidak pantas masuk surga. Jadi stop, ibu bilang sama Allah, jangan bilang wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Jangan. Bahasa Arabnya ilahi lastu lil firdausi ala. Nggak boleh. Karena kalimat syair itu indah, tapi bertentangan dengan hadis. Hadis tadi, Nabi nyuruh kalau kamu minta sama Allah, minta surga Firdaus. Jadi suruh minta surga Firdaus. Jangan bilang aku tak layak masuk ke surga. Nanti nggak dilayakin sama Allah masuk surga. Ya kan? Apalagi bilang tidak kuat masuk neraka. Ya siapa yang kuat masuk neraka? Wong apinya dunia aja nggak tahan. Iya dah? Oh, kompor baru meledak begitu. Wah ya, baru kepanasan sampai ini Jogja ini katanya sekarang sampai 46 derajat tuh. Wow, 42, 44. Panasnya pol. Nggak udan-udan, Bu. Ya. Jadi panas itu baru panasnya dunia. Nah, jadi panas neraka tentu sangat luar biasa panasnya. Maka jangan bilang tidak pantas masuk surga. Stop, Bu. Apalagi bacanya di masjid, menunggu waktu sholat, ya toh? Pakai mikrofon. Padahal sunnahnya setelah azan selesai, sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat sunnah qobliyah ada doa yang mustajab. Kapan doa yang mustajab? Satu di antara waktu yang mustajab adalah ketika usai azan sampai tibanya iqomah. Jadi waktu antara azan dan iqomah isi dengan doa-doa. Ini malah bilang nggak pantas masuk surga. Ya, nah ini kenapa itu dibaca? Karena keterbatasan pengetahuan. Karena mungkin belum tahu. Nah sekarang kita udah tahu. Ntar beritahu. Kalau diberitahu belum nggak mau, ya jangan dipaksa, ya kan? Karena itu mungkin udah udah mendarah daging gitu ya. Tapi kita yang sudah ngerti, kita udah ngaji, oh iya ini perintahnya Nabi harus diutamakan. Kata-kata Rasulullah harus didahulukan, ya. Oke, itu hadis pertama. Hadis Sahih Bukhari nomor berapa? 2790. Gitu. Oke. Terus juga kita sudah belajar hadis. Yang kedua, kita udah hafal waktu itu. Moga-moga masih ingat. Karena hadis yang berikutnya adalah hadis yang menjadi doa. Ya, kalau tadi perintah, sekarang doa. Doa yang diminta oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq itu kata Nabi adalah dia penduduk surga, yang dia boleh masuk surga lewat 8 pintu surga, boleh masuk surga lewat 8 pintu. Dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq kalau ditimbang dengan seluruh keimanan umatnya Nabi Muhammad, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak kebayang kayak mana solehnya beliau. Ya, maka gelar-gelar selain As-Siddiq adalah Al-Atiq. Ya, Al-Atiq. Mohon maaf, ibu-ibu kesini. Ya, ibu-ibu silakan biar imbang, Bu. Nanti ada yang datang biar. Nah, masuk sini, Mbak. Ayo, alhamdulillah. Mbak Sur sayang, situ. Ya. Nah, biar nanti yang baru masuk ke situ. Iya. Nah, tengah jangan. Oke. Alhamdulillah ya.
Hujan ya Bu ya. Pas mau turun gak ada mantel. Pas mau turun gak ada yang nganter. Baik ya. Ada mobil gak bisa bawa. Itu yang paling kesel. Paling kesel, ada kendaraan gak ada yang bisa nganter, gak bisa bawa. Itu kesel Bu. Iya. Baik. Hadis yang kedua, ya, kita sambil mereview kembali nih. Yaitu hadis yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Al-Atiq, yaitu ketika beliau minta, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku satu doa, yang doa itu aku baca dalam sholatku. Oke, dalam sholatku. Jadi doa ini dibaca dalam sholat. Dan bacanya kapan? Ketika tahiyat akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni zolamtu nafsi. Iya, terus? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Artinya kita nanti berdiri di depan Allah, kita nggak malu lah, udah hafal 2 hadis. Ya, nah, jadi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat. Ya, kasir bisa bermakna banyak, bisa bermakna sangat. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan gak bisa ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Maghfiratan min indik, dari ampunan dari sisimu. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni, dan sayangi aku. Terus warhamni innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau maha pengampun dan engkau maha penyayang. Jangan lupa itu dibaca di tahiyat akhir sebelum salam. Jadi banyakin tuh doa. Oke. Mangga. Terus berikutnya apa lagi? Doa yang hadis yang berikutnya tentang persaudaraan. Ya, kita supaya membangun persaudaraan. Jadi dalam membangun persaudaraan dasarnya karena Allah, karena lillah. Jangan karena tendensi, ini karena dia kaya kita pepet, ya kan? Karena dia orang berada, karena dia jabat, ya, lalu kita dekat-dekat sama dia. Silakan beromlah. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduh, lama, setengah tahun nggak ketemu ya. Barakallah. Alhamdulillah. Monggo. Iya. Apa hadisnya? Kalau kamu mencintai, cintai karena Allah. Kalau kamu tuh harus marah, kalau harus membenci, bencinya juga karena Allah. Kalau kamu memberi, berinya juga karena Allah. Dan kalau harus menahan juga nahanlah karena Allah. Ya, hadisnya bunyi gimana? Man ahabba, iya, wa baghadu, iya, bang a'to wa mana'a lillah faqadis takmalal iman. Masya Allah. Man ahabba lillah, barang siapa memberi, berilah karena barang siapa mencintai, cintai karena Allah. Jadi dasarnya kita mencintai karena Allah, ya. Jadi nggak ada tendensi dunia, nggak ada tendensi apapun. Entah mau dia jatuh miskin, entah dia lagi kaya, entah dia lagi menjabat, entah dia terhormat, ada apapun keadaannya, kita mencintai karena Allah. Ya. Yang kedua, wabghudu, kalau harus marah, ya karena harus marah, itu harus. Tapi ingatlah, marah bukan karena nafsu. Wabghudu lillah, marahlah karena Allah. Yang ketiga apa? Wa'ato lillah, kalau memberi, beri karena Allah, jangan karena ada tendensi sesuatu. Kalau aku ngasih dia, aku dapat apa? Nggak boleh. Berilah karena Allah. Wa'ato lillah, berilah karena Allah. Ya, maka kalau kamu beri dengan tangan kananmu, yang kiri nggak usah lihat. Maka salah satu kelak yang akan mendapatkan naungan di hari, ketika tidak ada naungan di hari kiamat, maka ada 7 kelompok yang akan dapat naungan di hari kiamat. Ada yang sudah hafal hadisnya tuh? Oh belum, agak panjang tuh soalnya ya.
Ya udah nanti. Ya, jadi yang keempat apa? Wa mana'a lillah. Kalau harus menahan, karena juga menahannya karena Allah. Maka orang yang mencintai karena Allah, marah juga karena Allah, memberi juga karena Allah, lalu menahan juga karena Allah, itulah dia kata Nabi, faqadis takmalal iman. Jadi kalau mau tahu sempurnanya iman seseorang adalah kalau dia beri karena Allah. Dialah itulah iman yang sempurna. Iman sempurna dia beri karena Allah. Dia marah karena Allah. Dia membenci karena Allah. Dia memberi karena Allah. Dan dia menahan juga karena Allah. Itulah orang yang sudah mencapai derajat sempurnanya iman. Kira-kira kita udah masuk situ belum ya? Udah masuk situ belum ya? Jawaban ada di hatimu. Hanya kita aja yang tahu ya. Tapi dengan adanya hadis itu memberikan motivasi kita, oh iya, berarti saya harus sempurnakan keimanan saya. Harus begini kriterianya, harus menuju ke situ, ya. Dan inilah hadis-hadis yang udah kita bahas. Dan di dalam kita bersaudara ingat ada beberapa persyaratan ya. Jadi berteman itu nggak boleh juga sembarang teman. Maka di dalam teman haruslah cari teman yang berakal. Jadi jangan berteman dengan orang gila. Iya nggak Bu? Karena sekarang banyak orang yang gila. Bener nggak? Banyak orang gila nggak Bu? Ibu baca YouTube, baca YouTube. Lihat YouTube Bu. Ada orang yang dulu akalnya sangat produktif. Akalnya sangat produktif. Tapi hari ini Bu nyesatin. Siapa namanya? Saya sebut aja namanya karena udah viral. Dahlan Iskan. Ya, dulu kalau baca koran Pontianak Post Bu, sebut saya, ya terus saya kalau baca sambil kan saya guru ya, sambil menunggu murid belum masuk, sambil menunggu atau jamnya pasti istirahat, pasti cari dulu itu kolomnya Dahlan Iskan. Ya, Pontianak Post kan Jawa Group ya. Wah, Masya Allah sekarang Bu hari gini ya Allah, tidak perlu beribadah, tidak perlu doa, tidak perlu bangun rumah ibadah. Iya Bu. Jadi sekarang udah bawa apa itu? Dia sudah agamanya Buddha. Hati dia udah diganti di Cina ya kan, dicangkok hatinya kan, ada kerusakan hati, dicangkok hatinya. Apa itu berpengaruh? Yang jelas bukan soal hatinya yang diganti, tapi hidayah Allah cabut. Nah itu Bu, ngeri nggak? Ngeri. Makanya kita kan suruh doa tuh sama Allah. Apa doanya? Supaya hidayah yang udah di hati nggak Allah cabut. Kurang pinter apa Dahlan Iskan Bu? Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pinter Bu, Pak Dahlan Iskan pinter. Ya. Pinter, produktif pikirannya. Sampai-sampai dulu ketika saya kalau ke toko tuh, dia bilang ada orang-orang Cina bilang, kalau nanti Dahlan Iskan nyalonkan presiden, saya pasti pilih dia. Dia pintar oh, dia bagus oh, ya produktif banget Bu. Tapi apa yang terjadi? Digelincirkan sikit aja sama Allah, tek, ya kan? Digelincir sikit ya, tuh, dicabut tuh hidayah. Ngeri loh Bu, ngeri. Padahal hidup yang paling ujungnya yang kita tunggu. Ternyata, naudzubillahi min dzalik. Allah cabut hidayahnya, dia keluar, dia batal keislamannya, ya, dia batal keislamannya. Karena itulah Bu, mohon sama Allah supaya Allah tetap jaga iman Islam di dada kita. Dulu juga saya pernah ceritakan, ada seorang panglima perang, yang perang nggak pernah kalah, ya Bu ya. Kalau perang tidak pernah kalah. Dan dia juga selain panglima perang, dia hafiz Quran. Tapi setelah itu dia matinya dalam keadaan apa? Beragama Kristen. Allah cabut seluruh hafalannya. Allah cabut seluruh hafalannya. Yang tersisa hanya 2 ayat saja. Itu ayat ancaman untuk dia. Namanya Abdah bin Abdurrahman. Ya Bu ya. Jadi hari gini Bu, bukan Pontianak, Indonesia lagi bertebaran aliran sesat. Tolong hati-hati berguru, ya. Lagi bertebaran aliran sesat. Pendangkalan akidah sedang berlanjut secara masif. Kita lihat lagi nih.
Yang di Istiqlal kemarin bikin nyanyi-nyanyi di Istiqlal. Namanya Abah Aos. Abah Aos. Pakaiannya pakaian kayak pakaian Sinterklas. Lalu dia sekarang bikin ajaran baru. Dan yang heran banyak pengikutnya. Abah Aos orang Sunda, Bu. Jadi dia bilang begini, kalau orang dulu pada haji, umroh ke Mekah, ke Madinah, ke masjid, itu mah udah biasa. Sekarang haji umroh nggak ke Mekah, nggak ke Madinah, ke Eropa dan ke gereja. Tuh, sesat, Bu. Tapi banyak pengikutnya. Dan dia bikin syariat baru. Syariatnya apa? Kalau sholat, ini pengikutnya Abah Aos, harus pakai topi warna merah, warna putih, atasnya merah. Kalau sholatnya tidak pakai topi, yang topi warna putih atasnya merah, sholatnya nggak sah. Bayangin tuh, Bu. Dia bikin syariat, Bu. Islam mah sudah sempurna, Bu. Nggak perlu lagi ditambah dikurang. Ketika Allah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan nikmatku buatmu. Dan Allah bilang wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Nabi sudah sampaikan dari A sampai Z sempurna sudah. Bukan hanya perkara ibadah, perkara pakai baju Nabi ajarin. Perkara ibu ketemu sama saudara diajarin. Masuk rumah diajarin, keluar masuk WC diajarin, tidur diajarin. Semua Nabi sudah sampaikan, tidak ada yang Nabi sembunyikan. Sempurna. Jadi nggak perlu lagi bikin ajaran baru. Tapi hari ini, Bu, Masya Allah, fitnah akhir zaman. Kata Nabi, nanti akan datang satu fitnah di akhir zaman nih. Qaqito al-laili mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirun wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Nanti di akhir zaman akan datang di tengah-tengah kalian satu fitnah yang datangnya qaqito al-laili mudlim, seperti malam gelap gulita. Ibu pernah lihat malam gelap gulita tanpa lampu listrik padam? Pernah. Kalau ibu jalan apa yang terjadi? Nabrak-nabrak. Begitulah maka sekarang banyak orang nabrak. Qaqito al-laili mudlim, karena hidup nggak pakai petunjuk. Quran cuma dibaca, dinyanyi-nyanyiin, dilombain, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cuman dilombain. Ya tadi lahirlah Quranic song. Jadi jangan cepat kagum ya, Bu, ya dengan orang pinter. Yang kita kagum kepada Allah, karena buat suatu saat gitu Allah cabut tuh. Oke, Bu. Kemudian apa? Sekarang ada lagi nih Ustadz yang udah jadi wali. Dia ngaku udah jadi wali. Namanya siapa, Bu? Ustadz Ar-Razi dari Sumatera Barat. Biar kalau Ibu buka YouTube tuh hati-hati dengan dakwahnya. Jadi beliau bilang, saya sekarang sudah menjadi wali Allah. Ya, sudah menjadi wali Allah. Dan saya sudah keluar masuk surga. Noh, bayangin tuh, Bu. Nabi Muhammad aja belum masuk surga, dia udah masuk surga, Bu. Keluar masuk lagi, Bu. Lah kuncinya masih dipegang Nabi. Pintu surga nggak akan terbuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Ya, tapi dia bilang sudah keluar masuk surga. Dan saya sudah berjumpa Nabi Muhammad katanya. Lalu Nabi Muhammad memberikan sholawat kepada saya yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya khusus dia. Ya Allah, spesial banget nih manusia, spesial banget, Bu. Jadi dikasih sholawat, tidak diajarkan kepada yang lain, hanya diajarkan kepada dia. Nabi itu nggak pernah menyembunyikan ajaran, Bu. Kalau diajarkan kepada umatnya satu, untuk berlaku untuk seluruhnya. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Untuk semuanya, sholat untuk semuanya, puasa untuk semuanya, cara tidur semuanya, keluar masuk WC semuanya, semua ajaran berlaku. Ini tiba-tiba sekarang aku dikasih sholawat khusus hanya untuk dia, tidak untuk yang lain. Coba, Bu, Masya Allah. Nih ada lagi nih. Nih banyak banget Ibu penyimpangan akidah. Ya, ngeri, Bu, ngeri. Bener, makanya ngaji bener-bener deh. Ya, apalagi, Bu?
Ini sekarang ada lagi, yaitu, tapi ini udah agak lama sebenarnya, cuman ini baru mencuat ya. Ada seorang yang dianggapnya dia juga wali. Kalau haul tuh Bu, Masya Allah, pas hari itu saya kan safari dakwah dari PTPN 13. Ya, itu kalau haul tuh Bu, itu jalan penuh, pas saya lewat penuh tuh jalan Bu. Haulnya kematian beliau. Nah, namanya Guru Zaini. Iya, yang terkenal dengan guru sekumpul. Nah, Ibu pasti tahu, yang Banjarmasin pasti tahu. Itu sangat diagung-agungkan semua sama pengikutnya. Cuman saya mau kasih tahu Ibu, pengakuan beliau bahwa beliau telah masuk ke makam Nabi. Dan makam Nabi itu lapisnya 3 pintu. Pintu pertama warna hijau, trek, begitu saya masuk pintu terbuka, saya masuk, trek, warna hijau. Langsung masuk lagi, ini pintu warna kuning terbuka, trek. Langsung masuk lagi, warna putih, trek. 3 lapis pintu Bu. Nah saya mikir, siapa yang boleh masuk ke situ? Orang dijaga sama askar. Orang yang masuk ke situ tamu-tamu raja Bu. Dan itu kalau masuk ke Baitullah, kalau ke makam Nabi nggak ada yang diizinin, kecuali misalnya kayak Presiden Gorbachev, siapa Presiden Uzbekistan, dan itu dijaga ketat oleh askar. Ini beliau sendiri Bu. Masuk, setelah itu begitu beliau datang, pengakuan beliau nih, kubur beliau langsung berguncang. Begini katanya. Boleh nanti buka YouTube-nya. Jadi pengakuan beliau, kuburnya langsung berguncang. Gitu. Setelah itu langsung terbuka, kuburannya terbuka. Setelah kuburan terbuka, muncul Nabi Muhammad. Langsung cium lutut dia. Cium lutut dia, Bu. Astaghfirullahalazim. Bayangin tuh Bu, orang yang sangat banyak pengikutnya, yang dipuja-puja, yang dianggapnya wali, tapi pernyataannya bertentangan dengan syariat kan Bu? Bertentangan dengan syariat. Gimana kuburan Nabi berguncang lalu terbuka kuburannya, lalu muncul Nabi Muhammad, setelah itu cium lutut dia. Lah Abu Bakar As-Siddiq aja nggak pernah dicium lututnya. Umar bin Khattab aja yang asadullah wa asadur Rasul nggak pernah dicium lututnya. Lah lu siapa? Dicium lututnya Bu. Astaghfirullahalazim. Ya Bu ya. Makanya Bu, belajar benar-benar apa kata Allah qala Allah, apa kata Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau udah menyimpang jangan diikutin. Ya, jangan diikutin. Yang menyimpang jangan diikutin. Ini kewaspadaan kita karena sekarang pendangkalan akidah terus lagi berlanjut, kesesatan kesyirikan makin masif ya. Maka ngaji ini menjadi sangat penting. Ya, karena itulah Ibu, yuk kita kembali kepada Quran dan hadis ya, termasuk dalam pergaulan. Walaupun itu tetangga dekat kita, sahabat kita, nggak boleh kita sampai kemudian lupa akan adab yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adabnya gimana? Etika dalam pergaulan. Pertama, cari teman yang berakal sehat, jangan cari teman yang gila. Kalau gila dibawa aja dulu, dirawat dulu ya. Ya dirawat dulu. Sekarang banyak orang gila kekuasaan, gila kehormatan ya. Dan gila-gila yang lain deh. Banyak banget. Nah, gak usah ditemenin deh karena nanti kita akan terpengaruh pasti ya. Yang kedua apa? Carilah yang berakhlak mulia. Masih ingat hadisnya? Allah akan bangunkan rumah megah di surga. Bagi siapa? Akan bangunkan rumah megah di tepi surga. Bagi siapa? Mereka yang menghindari jidal, perdebatan. Ya, stop jidal, stop perdebatan. Ya, terutama kepada suami. Biasanya bukan udah lama-lama nggak sabar juga. Dipinginin kopi pahit salah, dibikin kopi manis salah, dibikin setengah manis setengah pahit salah, dibikin kental salah, dibikin cair salah. Kenapa salah melulu? Karena lagi sakit. Jadi lidahnya kan nggak enak terus gitu. Misalnya, ya kan? Rasanya udah sempurna, tapi ada kekeliruannya. Ya, makanya kita suruh apa? Isbiru biru, sabarlah kamu, tingkatkan terus kesabaranmu ya. Jadi berakhlak mulia. Allah bangunkan rumah megah di tepi surga bagi mereka yang
meninggalkan jidal. Yang kedua apa? Allah bangunkan rumah megah di tengah-tengah surga. Untuk siapa? Mereka yang meninggalkan dusta, walaupun cuman bercanda. Jadi canda pun nggak boleh bohong. Prank ya kan, ngeprank ya kan. Ups salah, kan dulu ada tonton tuh ups salah ya kan. Di prank ya kan, canda-canda bohong bah, tapinya bohong. Udah ngomong-ngomong tapinya bohong. Biasa WA tuh begitu. WA awal banyak loh, tahu-tahu ujungnya bohong. Jadi itu walaupun sifatnya menghibur nggak boleh. Ya, karena kita mau dapat rumah megah di tengah surga. Kita udah tahu dalilnya. Yang ketiga apa? Allah bangunkan rumah di surga yang paling tinggi. Siapa mereka? Yang paling mulia akhlaknya. Maka ibu-ibu kita, semua saya, ibu semuanya, berlomba-lombalah untuk menjadi berakhlak mulia kepada siapapun, terutama kepada orang yang paling dekat dengan kita, suami kita, anak-anak kita, pembantu kita, orang tua kita, sedulur, famili kita, tetangga kita. Berlomba-lomba kita memuliakan diri kita, ya, baik lisannya, tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya. Terus kita meningkatkan akhlak kita. Baik, selanjutnya harus cari teman yang bertakwa, ya, yang bertakwa. Karena kalau udah cari teman yang bertakwa tuh kita jadi termotivasi, Bu. Ketemu, Jeng, apa kabar? Baik, alhamdulillah, jalan sama-sama. Aduh maaf Bu, kita masih ada waktu, udah sampai di masjid, masih ada waktu, yuk kita tahiyat. Hai, ini temen alung adem gitu loh. Iya kan? Udah tahiyatul masjid, masih ada waktu, yuk kita duha dulu misalnya. Ya, oh di tepi jalan misalnya ada apa, tak langsung dia melakukan kebaikan. Duh ya Allah, ya. Maka takwa itu nggak nunggu di masjid, takwa itu nggak cuma di atas sajadah, tapi Allah nyuruh kita ittaqullaha haitsuma kunta. Nabi nyuruh kita ittaqullaha haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah kamu di mana aja berada takwa. Di pasar ya takwa, masuk pasar doa. Orang takwa doa. Ibu masuk pasar doa nggak? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya masuk pasar? Lah ibu tiap hari bergaul di pasar loh. Oh sembako murah. Apa masuk pasar? Itu setan, pasar itu tempat setan loh Bu. Maka jangan terlalu betah di pasar. Kecuali yang lagi dagang piye loh. Kalau nggak awal-awal ke pasar ya nanti nggak dapat untung. Maksudnya setelah selesai urusan segera pulang. Iya, jadi pasar itu tempatnya setan Bu. Iya. Maka maaf Bu, maaf. Saya mah agak kurang sependapat ya kalau ngaji di pasar gitu. Iya. Ngaji mah tempat-tempat yang mulia lah. Tempat-tempat yang suci lah. Iya enggak? Iya, ini ayat Quran firman Allah Bu. Bacalah di tempat-tempat suci. Pasar itu tempatnya setan. Masuk ke setan aja, masuk ke setan. Sampai saking semangatnya sampai salah. Masuk ke pasar aja kita suruh berdoa. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Berlindunglah kepada Allah, ya. Jadi supaya apa Bu? Kita terhindar dari tipu daya setan. Setelah selesai keperluan balik. Ya di pasar harus takwa, belanjanya takwa. Ya kalau nawar-nawar tapi jangan maksa. Ya misalnya beli tomat. Ada kan misalnya saya beli tomat kalau di Serdam itu tomat buah itu. Ya buah ya tomat ya buah. Maksudnya yang ada tomat gede itu ya. Tomat apa namanya? Iya, jumbo. Itu harganya di situ 23. Loh di warung belakang rumah saya cuma 15. Loh kok beda banget? Ya emang sih kualitasnya beda dikit sih. Satunya bling-bling, satunya agak alum gitu ya. Tapi kan kita nyarinya yang penting asem lah tuh tomat. Ya yang penting masih bagus gitu ya. Loh tentunya kita ngajar yang 15. Tapi kita nggak boleh jualan jatuhin. Lah di tempat saya cuma 15. Masa di sini 23? Loh siapa nyuruh beli di sini kan gitu. Jadi nggak boleh Bu ya. Jadi adab akhlak ya, nggak boleh nyakitin. Lo suka beli, tawar. Jadi jangan beli nggak nawar. Cuman kalau di supermarket kan nggak mungkin nawar. Orang udah beli
Iya, paling-paling nanti kalau kembalian malah kita suruh itu memaafkan kan? Bu mau donasi dulu lah, sering gitu ya kan? Tahu-tahu donasi untuk gereja. Iya kan? Kita nggak tahu donasi untuk apa. Tahu-tahu donasi untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Ya kan, karena tokoh-tokoh mereka. Kita udahlah uang 50 rupiah kok. Udahlah 100 rupiah ya. Mestinya itu konsumen harus dilindungi. Maka ada undang-undang perlindungan konsumen. Nggak boleh ditukar dengan gula-gula, nggak boleh. Ibu boleh laporin tuh Bu, boleh laporin. Kalau ibu cuma dikembaliin pakai gula-gula, ya kan, karena nggak ada uang 50 rupiah, ibu bisa lapor Bu. Di undang-undang perlindungan konsumen ibu dilindungi. Apalagi sekarang ada yang label haram tapi halal. Kemarin kan rame tuh di WA grup ya. Itu mengandung babi dan sebagainya, tapi di situ labelnya halal Indonesia. Ya, makanan expired. Kalau di Malaysia 6 bulan sebelum expired itu udah nggak dipasarin lagi, ditarik Bu dari peredaran. Kita udah bulannya, cuman tanggalnya belum nyampe. Misalnya 22 November expired, baru tanggal 20, masih 2 hari lagi. Kalau di Malaysia 6 bulan sebelum expired udah tarik dari peredaran. Nah, iya. Ya kalau kita kan enggak. Ya baiklah ya. Oke ya, jadi takwalah dimanapun saja kamu berada. Yang keempat apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran. Cari teman yang dekat Quran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan lupa Quran, jangan cuma Quran doang, tapi As-Sunnah. Ya, yang jauh dari khurafat. Jadi jangan berteman dengan yang suka syirik-syirik, yang melakukan pekerjaan syirik. Nanti bukan terpengaruh. Ya, jadi inilah diantara etika-etika kita di dalam memilih saudara. Jadi pilihlah yang berakal sehat, pilihlah yang berakhlak mulia, ya kan kelihatan ya. Kemudian yang bertakwa kepada Allah dan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kalau sudah berpegang teguh Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah Bu, insya Allah Bu, selamat dunianya, selamat akhiratnya ya. Lanjut. Sekarang Ibu kita lanjut hak-hak persaudaraan karena Allah. Jadi dalam bersaudara karena Allah itu ada hak-haknya. Yang pertama apa? Saling tolong menolong dengan harta. Jadi kalau punya harta, hartanya dipakai untuk tolong menolong. Ada yang mau pinjemin, tapi jangan lupa faktubu, catat. Ya, catat. Jadi jangan sampai nggak dicatat. Karena kalau nggak dicatat nanti akan fitnah. Arisan, ya kan? Oh, ini nggak datang nih. Ya udah ditombokin dulu pakai uang kas. Gitu sering-sering ya kan? Tahu-tahu dia ngaku, aku udah setor loh, mau kemarin aku datang. Loh padahal nggak datang, itu nanti jadi fitnah. Makanya ketika setor sebaiknya Bu paraf. Setor paraf, tulis tanggalnya situ. Faktubu, hati-hati Bu, fitnah. Apalagi jadi bendahara. Nah, ini Bude banyak megang uang bendahara nih. Ya, bendahara pensiunan. Ya. Nah, jadi ibu-ibu siapapun ya, karena ini fitnah luar biasa, ya. Nah, khawatir nanti gara-gara fitnah itu putus hubungan. Ini menjadi tidak baik ya. Jadi apa tadi? Saling tolong menolong dengan hartanya. Oh, ini ada misalnya masih dibangun nih, belum selesai nih. Ibu punya uang lah daripada ngendap di sana. Masih butuh, Pak, mohon maaf ini mau nyelesaikan atap misalnya. Saya ada tabungan di bank 50 juta. Pakai duit saya aja dulu. Nanti ketika sumbangan masuk dibayar. Tapi jangan sampai kemudian transaksi dengan pembayaran itu nanti berbunga. Nah itu, maaf Bu, saya kemarin turun di salah satu desa ya di Kecamatan Kubu. Itu hampir sedesa itu ibu bercerita, semuanya Bu di sini terlilit rentenir. Bahkan yang telepon saya itu panitianya, dia bilang gini Bu, saya ini Bu terlibat rentenir, sampai saya udah nggak tahu jumlahnya berapa utang saya. Iya, jadi bunga berbunga. Bunganya sekarang udah lebih gede daripada induk awalnya. Saya udah nggak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya udahlah, saya tiap bulan saya store 1,5 juta. Jadi tak berapa utang saya. Cuman dia bilang kalau ibu siapin uang 50 juta, ya uang 50 juta, bayar dulu 50 juta, baru diberitahu berapa utangnya yang belum terbayar. Bayangin tuh Bu. Kasihan Bu. Dan itu dia tidak sendiri. Rata-rata di kampung itu semuanya sudah terlibat rentenir. Daerah pesisir Bu, kasihan. Ya, yang di atas berkorupsi,
mewah-mewahan. Maka kemarin tuh di YouTube ada jadi rakyat sekarang kemewahan dan kemakmurannya sudah diwakili oleh para wakil rakyat. Jadi sudah diwakilin, kemakmurannya sudah diwakilin. Ibu lihat kemarin yang datang itu untuk apa? Ambil sumpah, ya, sumpah jabatan, ya, untuk resmi menjadi anggota DPR MPR. Lihat, yang masuk mobil-mobil mewah semuanya, ya. Jadi kemewahan sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyatnya itu tadi di pinggiran sungai sana tuh terbelit kepada renten. Sampai dia nggak tahu lagi jumlah utangnya berapa. Pokoknya saya bayar tiap bulan 1,5 juta. Kasihan Bu. Saya mikir, ya Allah, andai katalah, sedih Bu, andai katalah aku punya duit banyak, tutup dulu dah, ya, bayar dulu. Jadi punya harta, menolong saudaranya. Dan jangan lupa Ibu, ketika Ibu memberikan pertolongan dengan uang itu, dengan harta Ibu, Ibu tolong orang lain, maka saat itu Ibu dihitung sedekah, walaupun itu pinjaman, sampai dia lunas bayar. Ya, sampai dia lunas bayar, itu Ibu sedekah terus. Walaupun itu bukan sedekah, itu pinjaman, tapi dihitung sama Allah sedekah sampai dia lunas. Sampai meninggal sedekah. Enggak, ya kalau Ibu ikhlas, ya. Kalau Ibu ikhlas, kalau enggak ditagih ntar sana. Cuman memang berat Bu. Yang meminjamkan, ya, itu juga punya kewajiban mengingatkan dia untuk bayar. Nah, biasa kita tuh nggak tega. Ya, jadi yang misalnya ada orang pinjam A, pinjam sama si B. Begitu si B ngasih pinjaman, nanti si B berkewajiban mengingatkan untuk jangan lupa bayar hutangnya, gitu. Tapi sepanjang dia belum melunasin hutangnya, dicatat sama Allah Ibu bersedekah sampai dia lunas. Itu ya. Cuman biasanya itulah banyakan orang kalau waktu mau minjam tuh manis kata-kata, ya. Begitu udah dipinjamin lupa dia ngembaliin, itu yang bikin jadinya harta kita jadinya kesel, ya. Tapi ingat Bu, ya, bahwa harta itu harus berfungsi untuk membangun persaudaraan. Ya, makanya tadi faktu Bu dicatat supaya tidak ada fitnah. Yang kedua Ibu, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya untuk memenuhi keperluannya. Saling tolong menolong. Oh, di sana ada kesulitan apa, kita bantu, ya. Karena orang Islam dengan Islam lainnya, mukmin dan mukminat lainnya, kalbunyan, dia seperti sebuah bangunan. Bangunan itu harus saling mengokohkan. Ada yang ikhlas jadi fondasi, nggak apa-apa aku di bawah. Ada yang ikhlas tegak lurus jadi tiang. Ada yang ikhlas jadi atap, nggak apa-apa aku kepanasan, ya, yang penting kamu aman. Ada yang ikhlas jadi dinding. Ada yang ikhlas jadi pintu. Ada yang ikhlas cuma jadi kipas. Ya, semuanya Bu. Jadi ini nggak akan sempurna bangunan kalau tidak dilengkapin, tapi akan menjadi bangunan kokoh kalau saling melengkapi, ya. Maka itu orang Islam harus begitu Bu. Ada yang jadi dewan, silakan, kita doakan mudah-mudahan amanah. Ada yang jadi bupati, mau jadi calon bupati, kita doakan mudah-mudahan dia amanah. Ada yang mau jadi calon gubernur, kita doakan mudah-mudahan jadi gubernur yang amanah, yang membawa kemakmuran, ya. Harus ada yang jadi gubernur, jadi bupati, yang jadi RT, jadi RW, semuanya adalah untuk mengokohkan daripada ukhuwah Islamiyah. Oke. Yang ketiga, jaga lisan. Nah, tadi jangan sampai menyakiti saudara kita dengan lisannya. Karena itu dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidah. Kalau jadi pejabat jangan nyakitin rakyat dengan lisannya. Kalau ibu jadi istri jangan nyakitin suami dengan kata-kata lisannya. Saya bilang jangan suara ibu lebih tinggi dari suara suami, nggak boleh. Walaupun suami ibu udah agak peka. Nah, kadang capek gitu, ya kan? Letih aku udah ngomong, hai apa nih? Makanya dengar. Capek deh gitu ya. Udah letih dah. Bantu dengan bahasa isyarat. Lembut Bu, yang lembut ya. Yang lembut sama suami yang lembut. Ibu ingat ketika ibu menghadapi suami, ingat bayangin Bu, bayangin gini. Ingat janji Allah, ya Allah. Aku janjikan surga 8 pintu.
Kalau beriman, sholat 5 waktu ditegakkan, puasa dikerjakan, suami ridho. Waktu ibu meninggal suami ridho. Udah deh, ibu boleh masuk surga lewat 8 pintu. Udah ingat itu aja dah. Jadi kalau yang lain-lain, udah ada aja lah ya Allah. Ya maaf ya, mungkin ada suami yang udah ada yang stroke, ya kan, Masya Allah, harus ganti pampasnya, harus ngantar ke kamar mandi, kadang-kadang baru aja dipel, nguyuh lagi negono. Baru aja dilorotin, ya Allah kebelet ya Allah, ya iya Bu. Iya benar, ya Allah. Allah. Tapi ingat Bu, itu ibu nanti balasannya surga loh. Ya, juga wajah harus manis Bu, nggak boleh ya. Ya Allah. Ya Allah sabar, ya Allah sabar gitu. Jangan nanti juga dia tersinggung. Orang kalau lagi sakit Bu, peka perasaannya. Iya, iya Bu ya. Gitu, itu baru ngadepin suami. Belum lagi ngadepin orang tua. Ada ibu yang orang tuanya melilu. Ada. Masya Allah Bu, ada teman saya Bu, ya Allah, ibunya melilu Bu. Itu maghrib naik pohon. Mana rambutnya udah putih semua Bu. Menek Bu, menek pohon. Hujan lagi ya Allah. Langsung diturunin. Diturunin, dibawa pulang teriak-teriak. Dia bilang disiksa, anak durhaka katanya kan. Kamu anak durhaka, tempatmu di neraka, orang tua disiksa. Gitu deh Bu. Langsung dimandiin Bu, ya Allah. Sabar nih teman saya Bu, bener. Dimandiin, dikasih minyak kayu putih. Kan minyak kayu putih itu hangat, panas. Dibilang disiksa. Teriak-teriak ya. Tetangga-tetangga kan pada denger Bu. Lah kalau yang nggak ngerti kan, ya Allah, dikiranya memang disiksa. Padahal dimandiin, dikasih minyak hangat, minyak kayu putih. Aduh ya Allah Bu ya, Masya Allah. Jadi ada teman saya itu, Masya Allah, Qadarullah sekarang udah meninggal. Iya, Qadarullah sekarang udah meninggal. Kalau dia meninggal gitu kan dia nggak punya dosa, bukan kayak anak-anak lagi Bu. Ya, dia nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban apa-apa, cuman itulah Allah lagi menguji kesabaran bagi ahlil baitnya. Ya Bu ya. Maka ingat Bu, setiap ibu diuji, ingat orang lain pun diuji. Mungkin ujian dia lebih berat dari ujian kita. Cuman dia nggak cerita aja. Dan gak usah berkeluh kesah sama orang lain. Kamu sih enak jeng, mau ngaji kemana-mana enak. Lah aku gak usah. Jangan ngeluh Bu. Iya, jangan ngeluh ya. Lah kamu sih enak kemana-mana, enak punya motor, enak kemana-mana ya. Nggak suami ngizinin. Alah aku jeng. Botak apa itu? Ya, jadi masing-masing semua diuji. Ingat itu, semua diuji oleh Allah ya. Penuhi hak-hak persaudaraan. Jadi hak saudara ketika dia salam, kasih ucapan Waalaikumsalam. Ketika dia sakit, kita besuk. Ya, ketika sulit kita bantu. Ketika dia mengundang, kita penuhi undangannya. Ketika dia meninggal, kita antar jenazahnya. Itu hak-hak seorang muslim kita harus penuhi. Yang ketujuh, tidak membebani dengan sesuatu yang memberatkan. Ya, jadi jangan bebanin saudara kita berat. Kayak kamu harus gini loh, harus gini loh. Ya, kerja gotong orang sama-sama. Jadi jangan dibebankan saudara kita dengan beban yang tak sanggup. Ana wa atqiya'u mati bara'um minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dan umatku bebas dari sikap memaksakan diri. Jadi jangan paksakan di luar batas kemampuan. Terakhir, mendoakan. Mendoakan kebaikan bagi sahabat. Doakan dia. Ya, gak usah minta didoain, doakan dia. Dan ketika kita berdoa untuk orang lain, yang kita doakan tuh nggak ngerti, nggak tahu kalau dia didoakan. Masya Allah Bu, doa itu balik ke kita. Makanya Bu jangan lupa ketika doa, Allah misalnya doa untuk orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jangan lupa al ahya'i minhum al-amwat. Jangan lupa. Untuk diri orang tua, muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang udah mati. Bayangin tuh Bu, doa yang kita berikan balik lagi ke kita.
Jadi nggak ada ruginya jadi kita mendoakan saudara kita sesama mukmin. Ini dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al malak walaka mislu dzalik. Apabila seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di saat dia absen, tidak ada. Ya misalnya kita dengar berita, Bu maaf, berita beliau sakit. Udah kita sama-sama doain. As'alullahal azim Rabbul arsyil azim ayasfiyaki. As'alullahal azim Rabbul arsyil azim ayasfiyaki. Kita baca 7 kali. Yang itu ya. Yang kita doain gak ngerti nih. Maka malaikat bilang, qolal malak. Maka berkata malaikat, dia untukmu seperti itu juga. Jadi apa yang kita doakan, doa itu balik kepada kita. Jadi banyak-banyaklah mendoakan, ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya. Itu balik ke kita, nanti kita murah rezeki. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Balik tuh, kalimat sehat itu balik ke diri kita. Makanya jangan suka ngata-ngatain. Ya jelek kayak apapun kok saudara kita sama muslim, jangan kita katain. Apalagi lagi ramai fufu fafa. Jadi presiden kita nanti, ya Bu ya. Baiklah Bu. Kenapa kita dikasih pemimpin demikian? Karena memang rakyatnya demikian. Jadi jangan pernah salahkan pemimpin, karena salah yang memilih pemimpin yang memilih yang salah, ya. Baik, tapi kita tidak boleh putus asa, teruslah berdoa dan berikhtiar. Semoga Allah memperbaiki keadaan bangsa kita dan semoga Allah memberikan kemenangan atas rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin ya. Ini Amerika Florida lagi dibombardir sama tentara Allah, ya kan? Wah, habis itu lumpuh ya Bu ya. Tapi yakinlah bahwa Allah itu tidak tidur. Allah Maha mendengar, As-Sami'. Allah Maha Qawi, Maha kuat. Maka gajah juga bisa hancur oleh Tayron ababil ya. Maka kesombongan yang dilakukan oleh orang yang sombong pasti akan musnah. Tetaplah jadi hamba Allah yang bertakwa, teruslah membangun hubungan baik, jangan lupa cari teman, kriterianya tadi sudah kita bahas, jangan sampai berteman yang kemudian menghancurkan keimanan kita. Ya, hati-hati karena ini yang harus kita tingkatkan lagi, kewaspadaan menjaga akidah di tengah-tengah gempuran kesyirikan, di tengah-tengah gempuran kebid'ahan, di tengah-tengah gempuran pelemahan akidah. Jadi tetaplah berjalan di atas qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Ibu, masih ada waktu, ada pertanyaan? Cukup? Iya. Masih boleh lah satu pertanyaan. Iya. Iya. Pakai mic. Mau tanya soal doa untuk keluarga yang udah meninggal yang menurut sunnah gimana? Iya, baik. Jadi doa untuk orang yang meninggal, keluarga yang sudah meninggal, ya kan? Doakan kalau belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Kalau yang tadi jama, walil muslimin awal muslimat, wal mu'minin awal mu'minat, ya. Tapi kalau doa yang diajarkan adalah Allahumma firlahu, ya kan? Warhamhu, wa afihi, wa fu'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wa aghsilhu bima'il, wa salji, wa barodi, wa naqihi minal khotoya. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, wa abdilhu daron khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar. Tapi kalau itu terlalu panjang, Mbak cukup bilang gini, ya Allah, Allahumma firlahu, ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, ya kan? Jadi lapangkan kuburannya, jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, bebaskan dia dari azab dan sisa kubur, ya kan? Anugerahkanlah pada beliau rezeki di alam kubur. Ada rezeki di kubur loh. Iya, jadi orang-orang beriman yang menghuni alam barzakh dapat rezeki di alam kubur. Jadi siapa yang dapat itu? Yang bisa jawab pertanyaan. Kan pertanyaan cuma 3, man robbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Man robbuk, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kan kita udah bilang tiap sore,
Tiap pagi, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu jawabannya itu. Nah, makanya jangan lupa zikir pagi petang, supaya kita kelak bisa menjawab di kubur, ya. Jadi doanya kalau dia laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia rame, Allahumma firlahum warhamhum. Tapi kalau sulit, pakai bahasa Indonesia aja. Allah Maha tahu bahasa yang kita pakai, hanya adabnya ketika berdoa, puji dulu Allah, baru salawat pada Nabi. Setelah itu baru doa inti doa kita. Tutupnya pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja intinya. Iya. Enggak, kalau Al-Fatihah itu enggak ada. Al-Fatihah itu hanya kalau ibu sakit, ibu boleh berobat dengan Fatihah. Iya, ibu sakit berdoa dengan Fatihah. Pengiriman bacaan nanti saya jelasin ya, karena butuh waktu agak lama nih untuk menjelaskan pengiriman bacaan Al-Qur'an. Ini perbedaan pendapat soalnya. Ya, perbedaan pendapat tentang ada yang mengatakan sampainya bacaan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya, tapi nanti kita bahas ya, karena ini kalau nggak tuntas nanti nimbul polemik. Oke, bulan depan pertemuan kita bahas itu. Tolong ingatin saya Bu deh. Iya, ya. Jadi melanjutkan pertanyaan dari Nanda, apakah kalau Fatihah kan sering kali ini benar-benar Al-Fatihah. Iya, nggak ada. Yang ada tuntunannya adalah mendoakan, termasuk untuk orang tua kita. Tapi kalau ibu baca Al-Quran tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu ibu berdoa, Mbak berdoa. Moga-moga dengan wasilah bacaan Al-Quran Allah menerima doa kita. Tapi bukan ngirimin bacaan Quran itu kepada yang sudah meninggal, bukan mengirimkan. Ya. Kalau sedekah iya, ada dalilnya. Misalnya gini, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia meninggal, ibunya meninggal mendadak. Kemudian dia berjumpa ibunya dalam mimpi, berjumpa ibunya. Ibunya dalam keadaan dalam pakaian compang-camping, ya, dalam keadaan lesu wajahnya. Lalu dia berandai-andai apakah ibuku susah di alam kubur. Lalu besoknya dia belum bertemu Nabi, dia sudah sedekah atas nama orang tuanya, sedekah atas nama orang tuanya, atas nama ibundanya, ya. Lalu baru bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Maka kata Rasulullah ketika ditanya, apakah apa yang saya lakukan itu benar? Lauta sodakta ya Rasulullah, apa yang saya lakukan itu benar? Kata Nabi, apa yang kamu lakukan sedekah itu sampai untuk orang tuamu. Sedekah, haji, ada menghajikan, makanya dibadal. Gitu. Jadi nas-nas hadis, nas-nas Quran yang menjelaskan ada, kita ikutin. Kalau nas hadis nggak ada, ya, nggak ada yang menjelaskan itu, kita jangan melakukan. Karena kita tidak boleh beribadah tanpa petunjuk. Karena asal muasal hukum beribadah haram sebelum ada perintah. Ya, oke. Nanti kita bahas Bu ya. Kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi penjelasan tentang pengiriman bacaan Al-Quran dan sebagainya, dan tahlil sebagainya. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari 100. Ya, biar ibu tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, supaya kita tahu, oh ketika itu melakukan berarti ini tidak ada petunjuk. Ketika kita melakukan, oh ini ada petunjuk. Ya, oke. Baik, sampai di sini Bu. Cukup ya? Karena maghribnya sekarang juga awal. Iya, pukul 17:32 kalau nggak salah sekarang. Kita tutup kajian kita sore ini. Semoga pulang bawa ilmu yang manfaat ya. Semoga majelis kita menjadi majelis yang Allah berkahi. Dan sebelum kita beranjak dari tempat duduk ini, semoga Allah angkat seluruh dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.